Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 11 April 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan melihat murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita juga merayakan Santo Stanislaus, uskup dan martir. Santo Stanislaus lahir di Polandia pada tanggal 26 Juli tahun 1030. Stanislaus adalah hadiah Allah terindah untuk kedua orang tuanya yang tak kunjung putus berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Ibu dan bapaknya kemudian mempersembahkan kembali anak mereka kepada Allah yang telah mengabulkan permohonan mereka. Selanjutnya Stanislaus bertumbuh menjadi remaja yang pintar dan bercita-cita ingin menjadi abdi Allah sebagai seorang rabi. Cita-cita luhur ini baru kemudian terwujud setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sebagai anak tunggal, ia tidak mempunyai suatu keterikatan kepada siapapun dan kepada apapun. Ia kemudian melepaskan segala sesuatu, termasuk harta warisan orang tuanya, lalu memasuki pendidikan imam. Ia melepaskan semua harta miliknya dan memberikannya kepada anak-anak yatim piatu, kaum fakir miskin, dan para janda. Santo Stanislaus kemudian ditabiskan menjadi imam setelah menyelesaikan studinya di Polandia Barat. Dalam karyanya, ia terkenal sebagai pengkhotbah yang umum di Katedral Krakow. Kerajinan, kesalehan, dan kepandaiannya membuat dia sangat berpengaruh di seluruh keuskupan Krakow dan kerajaan Polandia. Akhirnya pada tahun 1072, ia ditabiskan menjadi uskup di kota Krakow dan atas restu Paus Alexander II. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada saat ia menjadi uskup, kerajaan Polandia dikuasai oleh Raja Boleslaus, seorang raja yang cakap tetapi sombong. Nafsu kuasanya yang besar mendorongnya melakukan perbuatan
terpuji di hadapan mata rakyatnya. Ia menikahi dengan paksa istri seorang prajuritnya. Perbuatan ini merupakan contoh yang sangat buruk bagi seluruh rakyat. Mendengar berita itu, Uskup Stanislaus segera berangkat ke istana untuk menegur sang raja. Karena itu, Boleslaus tidak peduli dengan tegurannya. Karena Boleslaus tidak peduli dengan tegurannya, ia mengekskomunikasi Boleslaus dari gereja. Tindakan ekskomunikasi ini sungguh membuat Boleslaus marah. Oleh karena itu, bersama dengan pengawal-pengawalnya, ia segera mencari Uskup Stanislaus yang mengekskomunikasinya. Mereka menemukan dia di kapelanya. Santo Stanislaus yang sedang merayakan misa pada saat itu ditangkap dan dibunuh dengan kejam. Peristiwa naas ini terjadi pada tahun 1097. Santo Stanislaus dikuburkan di sebuah kapela pada tahun 1088 dan dipindahkan ke gereja katedral Krakau. Ia digelari kudus oleh Sri Paus Innocentius keempat pada tahun 1523. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kehidupan Santo Stanislaus mengajarkan kepada kita sekalian untuk memiliki hati yang penuh belas kasih kepada siapapun, tidak terikat kepada siapapun dan apapun yang membuat kita jauh dari kasih Allah, dan juga terus mewartakan hidup dalam kebenaran Injil dan terus memperjuangkan kebenaran walaupun nyawa sebagai taruhannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya dalam perikop Injil hari ini kita mendengar tentang kisah Yohanes Pembaptis yang menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menanyakan tentang Yesus. Dengan rendah hati, Yohanes menjelaskan perbedaan antara dirinya dan Yesus. Yohanes mengakui bahwa pekerjaan yang sedang dilakukannya berasal dari surga, bukan dari dirinya sendiri. Ia datang untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias. Selanjutnya, Yohanes memaparkan tentang siapa Mesias itu. Dengan kesadaran akan siapa dirinya dan Mesias, Yohanes mengatakan bahwa Yesus harus semakin besar dan dirinya harus semakin kecil. Yohanes ingin semua orang mempercayai Yesus lewat kesaksiannya. Yohanes sangat menyadari panggilannya. Yesus hadir di dunia ini untuk menyatakan kebenaran tentang perkara surga. Mesias datang untuk menyampaikan kabar baik Allah melalui dirinya. Dan Yohanes membuka jalan bagi hal itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yohanes mengatakan bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada Anak dalam kepenuhan kuasa dan Roh. Yesus memberikan hidup yang kekal itu kepada siapapun yang percaya kepadanya. Yesus juga menyatakan bahwa siapa yang percaya akan memperoleh hidup, dan siapa yang tidak percaya akan tetap ada di bawah murka Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita sekalian untuk tetap rendah hati, mempersembahkan seluruh hidup dan karya kita untuk memuliakan Allah. Kita harus sadar bahwa hidup dan segala yang ada dalam hidup ini, yang kita peroleh dalam hidup ini, adalah anugerahnya yang seharusnya kita persembahkan kembali kepada Allah. Soli
Deo gratia, soli Deo gloria. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,